Karena sekarang ya, yang dulu kelas menengah itu kelas bawah sekarang. Ketika lu lihat lu pengen belanja rumah, semuanya sudah mahal sekali. Rumah 2 miliar tuh udah nggak proper, rumah 1 miliar tuh udah nggak bisa ditinggalin. Lu harus tingkatin income, lu besarin jumlah uang yang bisa disimpan dan lu investasikan di aset-aset yang langka dan diinginkan banyak sama manusia, aset-aset masa depan. Lu jangan nabung di bank, lu belinya Bitcoin, lu belinya indeks Nasdaq, lu belinya Chinese tech, lu pelajarin aset-aset langka yang diinginkan sama banyak orang tuh apa. Lu jangan stuck dirasa aman, karena di dunia ini gak ada yang aman. Ya lu rasa aman dengan gaji lu, besok lu dipecat sama bos lu, apa yang aman? Lu rasa uang lu aman di bank, dimakan inflasi besok. Lu jangan ngerasa lu udah kerja keras ya, cuman kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 ya. Abis itu lu nyalain YouTube, lu nonton influencer sampah lagi. Lu kalau mau dengerin video gua pun lu dengerin di jalan pulang gitu. Ketika lu kerja, lu jalan pulang, lu di KRL dempet-dempetan, lu dengerin video gua. Lu di mobil lu yang LCGC itu lu dengerin video gua ya. Ketika lu sampai ke rumah, lu udah gak nonton video gua. Yang lu lakukan apa? Aksi. Oke, ini gimana nih ya, udah sampai rumah nih, income-nya nambah lewat mana? Gue belajar apa nih ya? Gimana caranya gue ngerti AI? Gimana caranya gue ngerti trading crypto buat dapat income tambahan? Mulai pelajarin gitu. Jangan cuma lu nonton-nonton begini di malam hari, lu angan-angan lu tidur besok kerja di kerjaan sampah lu lagi. Gue percaya ya, kalau uang ini, lu anggap uang lu, uang gua, semua konglomerat di dunia itu uangnya dijadi satu ember gede gitu ya. Ayo dihitung jumlah manusianya ini, 8 miliar ya, sekian. Dibagi duitnya, ya kan, dibagi rata. Itu dalam waktu 1 tahun, lu udah balik lagi uangnya ke gue punya triliunan lagi, lu miskin lagi. Lu tahu kenapa? Karena uang tuh cuma datang ke mereka yang layak, uang tuh datang ke mereka yang pintar ya, uang tuh datang ke mereka yang tahu cara ngerti main gamenya. Ada yang mungkin denial gue ngomong ini, enggak apa sih gue tabung di deposito, enggak, lu goblok gitu. Makanya ada di desa ya, yang waktu itu dapat mobil, lu lihat semuanya sekarang. Ketika mereka dapat uang banyak, mereka beli mobil, rame-rame itu miskin semua. Karena miskin itu mental. Jadi jangan ngerasa, oh lu saya nggak privilege, saya nggak ini, saya nggak punya kesempatan. Lu goblok. Udah. Lu miskin sama dengan lu manusia goblok. Gak mungkin lu bisa pintar kalau lu miskin. Kemiskinan itu adalah penyakit kayak wabah. Satu desa dapat uang banyak, mereka beli mobil, ya kayak wabah, miskin lagi pasti. Desa itu memang ditakdirin yang udah miskin gitu orang-orangnya. Ya lu harus ambil aksi, tadi gue bilang tadi, lu pulang income-nya gimana tambahin ya. Ketika lu diajak nongkrong teman-teman, lu pikir nih kalau nongkrong keluar duit berapa ratus ribu nih. Ini kalau gue investasikan masa depan, future value-nya berapa. Lo harus pikir, apakah keputusan yang saya bikin hari ini 10 tahun lagi akan matters atau enggak. Itu frameworknya gitu. Ketika gue mau investasi, ketika gue mau lakukan suatu usaha, ketika gue mau lakukan suatu aksi, apakah video yang gue bikin ini saat ini gue bacot di depan kamera ini ya buat ngomong ke orang-orang gak berguna kayak lu itu, apakah akan berdampak nih 10 tahun? Kenapa? Karena misi gue pengen bebasin lu semua dari rantai finansial. Gue pengen bebasin lu semua dari sistem perbudakan finansial. Makanya video ini gue bikin gitu. Jadi gue tahu yang ngerjain juga cuma sedikit, paling cuma 10.000 orang yang ngerjain. 3 juta nih manusia nih semuanya pecundang, paling 10.000 yang jadi orang. Nah lu mau jadi salah satu dari 10.000 itu atau enggak? Karena sangat kompetitif sekali loh. Kalau lu harus tahu dunia ini sangat kompetitif. Untuk lu jadi 0,01, lu tau gak what it takes lu jadi 0,01? Itu kayak lu datang ke stadium ya, isi 10.000 orang ya, ini berantem sampai mati gitu kan. Lu keluar jadi satu-satunya pemenang. Lu mau jadi orang kaya, lu harus jadi 0,01. Nah, mampu gak lu dari 280 juta orang Indonesia itu? 0,01. Lu gak usah jadi kayak gue tuh 0,00001 mungkin gitu kan. Gue mungkin satu gitu. Dari Indonesia 270 juta tuh satu dari 280 juta gitu. Disuruh satu apa, negara luas ini berantem semua sampai mati, gue satu yang berhasil. Gue nggak minta lu jadi gitu, tapi lu bisa nggak di stadium 10.000 orang lu jadi berhasil? Karena jadi kaya itu adalah kompetisi nomor satu dunia ini. Kenapa? Karena itu waktu orang yang dibekukan. Uang tuh waktu orang yang dibekukan. Semua orang mau punya uang, semua orang mau punya kebebasan. Karena lu nggak bisa punya kebebasan kalau nggak punya uang. Fundamental dasarnya manusia itu kita nggak mau jadi budak, kita mau jadi orang yang bebas. Tapi kalian udah dikondisiin sama semuanya, sama media ya, sama propaganda untuk jadi budak gitu. Ketika gue bilang sistem sekolah itu scam, kalian bilang enggak, sekolah itu enggak scam. Lu lihat Peter Thiel gitu, yang investasi di Palantir, yang bikin investasi di Facebook. Dia bilang apa? Kuliah tuh nggak berguna gitu. Tapi orang-orang yang kuliah di luar negeri, oh enggak, Peter, kalian kan goblok gitu. Lu kok lo ikutin gue ya, gue ngajarin lu di warung Bitcoin aja, duit lu udah double. Nah, gue tanya, udah double belum duit lu? Terus kalau lu masih mikir gitu, oh bahwa saya lebih pintar ya dari dia. Enggak, lu lebih bego pasti gitu.
Lu udah gua ajarin nih, oke. Lu nambahin kamu lu sisa duitnya gimana? 50%. Oke, lu beliin Bitcoin, 30% lu taruh mana? Lu beli kelas. Kelas AI kayak kelas trading crypto terserah lu beli. 30%. 20% lu pakai buat apa? Lu pakai untuk dana cadangan lu. Gitu. Itu lu baru taruh di bank. Ini udah gua ajarin nih, simple step. Lu mau jadi kaya 2 tahun di simple step nih. Income-nya tambahin, kayak gaji 10 juta. Income-nya tambahin. Karena gue liat sukses tuh seperti kata yang gampang banget dilempar sama orang-orang. Oh dia sukses, oh bos gue sukses. Oh dia kerja di konsultan, di sini dia sukses. Itu gembel bos konsultan lu, gue kasih tau. Oh tapi dia keren, dia gajinya tinggi, gajinya 100 juta. Oh iya, gue tahu tukang bakso bikin 100 juta gitu. Itu uang receh gitu. Oh dia naik mobil sedan warna putih. Gue tahu LC ada bisa naik pakai mobil itu. Gitu. Bos lu bukan siapa-siapa. Ada fitur baru namanya Auto Invest. Apaan tuh? Fitur baru otomatis supaya kalian nabung kripto rutin tiap bulannya jadi makin gampang. Jadi sukses itu kayak seolah-olah gampang banget dilempar gitu kata-katanya. Oh dia itu orang yang sukses. Dari mana dia orang yang sukses? Bos lu itu cuma di kantor kecilnya doang kelihatan sukses. Dia keluar dari gedung kantor lu, ya, ke depan, tukang warung aja kagak tahu dia itu siapa. Terus gimana caranya lu ngomong bos lu itu sukses? Role model lu harus lu benerin gitu. Siapa nih yang lu mau ikutin untuk lu beneran jadi orang? Bos lu ketika keluarnya kotak kecilnya itu, ya gedung kecilnya itu, dia keluar set gitu kan, dia makan aja, nobody gives a fuck, gak ada yang peduli sama dia. 2 tahun sampai 2027 tuh menurut gue cukup untuk lu jadi kaya. Ya kalau lu bener-bener tekun, lu naikin income-nya besar, lu bener-bener tekun, cukup lu jadi kaya. Gue pengen lu tulis, jadi gue pengen lu aksi nih sekarang nih buat lu di sini. Gue pengen lu buka notes lu tulis, lu buka buku kayak persetan, lu buka apapun terserah, lu tulis gitu. Lu tulis apa? Yang pertama, income lu mau naik berapa nih bulan ini nih? Gaji 10 juta, oke. Gue mau cari side income. Misalnya gue mau belajar trading crypto, dapat tambahan 3 juta per bulan. Kecil-kecil dulu aja targetnya. Jadi oke, gue pengen income gue 13 juta nih nambah. Atau income gue 20 juta deh. Gue pengen 10 juta dari kerja, 10 juta dari trading crypto ya. 20 juta nih ya. Income gue mau 20 juta. Oke, itu income. Investasinya nih. Dari 20 juta itu tadi gue mau taruh mana? Oke, 10 juta gue mau taruh Bitcoin ya. Sisanya apa lagi nih? Gue mau taruh di mana lagi? Oke, 7 juta gue pengen investasi untuk gue leher ke atas. Gue tabung dulu untuk bulan depan. Gitu. 3 juta buat apa? Oke, taruh di bank untuk hidup. Gue pengen lu catat itu. Terus lu ada target asetnya. Lu hitung tuh, oh aset saya sekian, aset saya 30 juta. Bulan depan, aset saya tuh udah 50 juta. Bulan depan, aset saya tuh udah 70 juta. Bulan depan lu catat lagi. Aset saya 100 juta. Lu kalau nggak pernah catat kayak begitu, lu nggak akan pernah jadi kaya. Gue dulu pas masih miskin, duit gue 10 miliar gitu, 20 miliar. Itu gue catat terus gitu. Oh, pertama aset. Kalau sekarang emang udah kagak bisa dicatat gitu. Karena kalau lu bahkan todong gue pakai pistol di sini, duit lu berapa? Gue nggak bisa jawab. Gitu. Ada yang di Singapura, ada yang di sini. Gue harus hitung dulu, rekap semua. Gue tanya tim gue, ya kan. Gue tanya orang finance gue ini berapa gitu. Exactly-nya berapa pun nggak tahu karena kan fluktuasi ya. Gue ada berbagai macam aset, fluktuasi terus setiap hari. Kecuali lu udah begitu duitnya, baru lu boleh nggak catat gitu. Orang lain, itu pun orang lain yang catat. Lu tinggal tanya, oke berapa nih kali ini. Lu harus belajar gitu untuk investasi gitu kan. Lu join komunitas, lu investasi di relasi, lu ketemu orang kanan kiri. Cari orang yang mau bertumbuh. Jangan lu jadi kecoa yang sama di tongkrongan sampah lu dengan 3-5 orang sampah itu. Lu nongkrong sama kecoa, terus lu jadi kecoa gitu. Lu jadi kecoa kelima gitu. Tapi lu 1, 2, 3 kecoa. Oh nggak mungkin begini bro, begini. Terus ngomongin politik kayak dia paling ngerti, ya kan. Kayak dia seolah-olah dia punya lembaga survei politik begitu kan. Gak penting gitu, gak penting. Lu fokus di diri lu ya, fokusin ngapain lu berantemin hal yang lu tuh gak ada gunanya gitu buat berantemin. Jadi daripada lu jadi kecoa kelima, lu stop. Lu dengerin video-video bermanfaat karena lu lihat ke depan harga rumah tuh mahal bos, harga mobil tuh nanti mahal ya. Lu nggak bisa biayain istri lu. Dunia ini makin kompetitif, apalagi untuk lu laki-laki ya. Lu dilihat kayak sampah sama dunia kalau lu nggak punya duit. Lu gimana caranya istri lu mau nganggep lu sebagai laki-laki? Ini buat suami-suami pecundang. Di sana kan tugas laki-laki apa? Memproteksi dan provide. Kalau nggak ada yang namanya uang, gimana caranya lu proteksi? Gitu. Kalau nggak ada uang, gimana caranya lu provide untuk anak-anak dan istri lu? Jadi untuk lu orang-orang ya, laki-laki nggak berguna, lu sadar gitu. Jangan lu cuma nyalahin dunia terus gitu.
Seolah-olah kayak bos lu yang susah, ini kerjaan yang lu yang susah. Bukan dunia yang susah, dunia itu gampang, lu yang bego gitu. Lu telan egonya gitu. Ketika gua ngomong itu telan egonya. Itu kebenaran yang pahit. Kalau gua mau ngomong nih kebohongan yang indah, gampang gua ngomong ke lu gitu. Oh nggak apa-apa, dunia ini memang susah, yang penting lu bisa makan hari ini. Tapi enggak nyatanya, karena gua tahu lu setahun depan mati kalau lu begitu. Dengan inflasi ya, produktivitas kayak sekarang, jumlah uang yang dicetak kayak sekarang, lu mati. Ini gue ngomong begini karena gue peduli sama lu ya. Gue peduli, gue pengen lihat keluarga lu tuh bahagia. Gue pengen lihat lu bisa bahagiain orang tua lu bisa bahagiain istri lu, bisa bahagiain anak-anak lu. Jadi jangan jadi orang bebal, egonya terlalu tinggi gitu. Karena manusia tuh jatuhnya karena pride, egonya terlalu tinggi. Gue ketika ada orang lebih kaya, nih orang punya 200 triliun, ngasih tahu gue, oh tim ini cara bikin sistem begini ya. Oke, siap. Gue nggak ada tapi bang, gue nggak ada begini. Orang kebanyakan tapi tuh goblok gitu. Hidup itu terlalu singkat, lu jangan main-main, hidup tuh singkat. Tapi gimana kalau ambil resiko, takut ngambil resiko untuk kerja tambahan, untuk berinvestasi. Lu sadar, lu udah punyanya nol, ya. Lu tuh nggak punya apa-apa, gitu. Lu kalau nggak punya duit berapa, 50 miliar, 100 miliar, lu nggak punya apa-apa, gitu. Lu nothing tulus kok, menurut gua. Ya. Lu kira uang 10 miliar lu itu aman, gitu kan. Lu kira lu punya uang 5 miliar di bank tuh aman buat hidup di sini. Jawabannya enggak. 10 miliar ya lu taruh di bank, ya. Tahun depan tuh udah jadi berapa? 9 miliar purchasing value aslinya. Nah kalau aja lu nggak paham, gimana lu mau survive? Dalam waktu mungkin ya 6 tahun lu itu udah setengah. Lu nggak bisa beli apa-apa. Ya ini lomba gitu loh. Dan lu jangan harap lu lomba lawan kecoa kayak teman-teman tongkrongan lu. Lu lomba nyari duit sama orang kayak gua. Lu lomba sama konglomerat. Ya kita mau lomba cara cari duit sebanyak-banyaknya. Karena gue percaya sebagai tugas gue, sebagai orang yang diberkati untuk mempunyai lebih, untuk bantu orang-orang seperti lu semua. Untuk bantu-bantu gitu loh. Ketika gue punya uang, gue bantu orang, gue bangun sekolah. Gue bikin TK, gue bikin SMA, gue bikin SLB, gue bikin TK lagi di Lombok, gue bikin TK lagi di Kupang, gue bikin TK lagi nih bulan ini di Sumba. Uang tuh gue percaya sebagai alat. Dan gue pengen lu semua jadi orang-orang yang bisa diberkati juga. Ketika lu punya banyak uang, ikuti jalan gue gitu. Lu bagi ke sesama lu bagi, lu lihat siapa yang susah, lu bantu. Karena tugas kita nanti, lu misalnya lu nonton gue, lu jadi orang-orang pintar. Tugasnya orang-orang yang punya otak dan kemampuan intelektual lebih adalah untuk bantu mereka yang di bawah. Jadi lu harus tahu, gue begini bukan buat jelek-jelekin lu. Gue begini karena justru gue paling peduli sama lu. Gue lebih peduli sama lu dibanding orang tua lu sendiri. Orang tua lu liat lu jadi pecundang, dia diem aja. Malah dia ngenyek lu ketika lu mau coba 10.000 bajingan yang bisa jadi orang. Lu harus bisa bebas ya, jadi manusia secara waktu. Karena dengan lu punya kebebasan waktu, lu punya kebebasan berpikir. Dengan lu punya kebebasan berpikir, lu bisa pikir, oh gimana caranya kita bantu umat manusia. Dengan itu kita bisa jadi spesies yang lebih sempurna, teman-teman.